Di sini saya akan membaca makalah perkembangan dan dampak mekanisasi pertanian dari masa ke masa yang disusun oleh saya sendiri yang bernama Hanabela Sidaputar dengan NIM 2001247 dari Agroteknologi 5, Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara. Pertumbuhan dan perkembangan mekanisasi pertanian diulas secara komprehensif sebagai bahan untuk melakukan analisis kebijakan dan pengembangan mekanisasi pertanian di Indonesia. Isu utama yang dibahas adalah fenomena pertumbuhan, praktek, bantuan alat sistem pertanian, dan masukan bagi kebijakan antisipasi pengembangan mekanisasi pertanian di Indonesia. Pendahuluan latar belakang mekanisasi pertanian memiliki posisi strategis dengan makna yang kompleks. Secara umum, makna tersebut merupakan manfaat mekanisasi pertanian itu sendiri. Pertama, peningkatan produktivitas yang dapat dicapai dengan memberikan input yang dapat menghasilkan produksi yang lebih tinggi. Kedua, efisiensi proses yang berarti bahwa penggunaan mekanisasi dapat meningkat efektivitas proses yang berdampak pada penurunan biaya per unit. Secara ekonomi, efektivitas akan menghasilkan usaha yang lebih efisien. Ketiga, peningkatan kualitas dan pembentukan nilai tambah. Keempat, peningkatan pendapatan yang merupakan kontribusi penurunan biaya produksi, meningkatkan hasil dan berkurangnya susut hasil. Dalam pengembangan mekanisasi pertanian, yang diarahkan pada alat sistem pertanian adalah seringkali menuai kendala, baik teknis, sosial, dan ekonomis. Secara teknis, kondisi lain sangat berpengaruh terhadap berperan sistem pertanian. Rendahnya tenaga keterampilan sesuai penggunaan alat sistem pertanian masih terbatas. Fasilitas perbengkalan dan suku candang yang masih terbatas. Produktivitas adalah tingkat produksi yang dapat dihasilkan seorang pekerja per tahun dibandingkan dengan produktivitas tenaga kerja di negara maju. Tingkat produktivitas tenaga kerja di negara berkembang masih sangat rendah. Hal tersebut disebabkan oleh faktor sebagian penduduk berada di sektor pertanian tradisional yang masih menghadapi masalah pengangguran terselembung. Menurut Suryano 2000, bagi masyarakat petani yang taraf hidupnya rendah, prioritas bagi seseorang adalah makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Kebutuhan untuk motivasi bekerja, pendidikan, dan ilmu pengetahuan belum merupakan kebutuhan utama. Oleh karena itu, produktivitas pertanian tetap rendah. Produktivitas pertanian yang rendah ini bukan saja disebabkan oleh karena jumlah penduduk yang banyak, tetapi juga disebabkan oleh karena pertanian yang kurang maju serta tingkat teknologi yang primitif, pertanian subsistensi, organisasi yang berkurang baik, dan terbatasnya input atau modal visi dan tenaga keterampilan. Todaro 1983 mengemukakan bahwa penggunaan teknologi termasuk alat sistem pertanian adalah merupakan salah satu faktor atau komponen pertumbuhan ekonomi di samping akumulasi modal dan pertumbuhan populasi. Dalam kondisi di mana tenaga kerja sudah langka dan mahal, maka ajas penggunaan alat sistem pertanian adalah dalam rangka penghematan atau efisiensi tenaga kerja untuk mencapai output yang sama atau lebih tinggi. Penggunaan alat dan mesin pertanian dapat juga mengurangi kejenuhan dalam pekerjaan petani, dan tenaga kerja dapat dialokasikan untuk melakukan usaha tani lain atau kegiatan non-pertanian yang sifatnya lebih kontinu. Mekanisasi pertanian merupakan introduksi dan penggunaan alat mekanis untuk melaksanakan operasi pertanian. Mekanisasi pertanian sangat diperlukan untuk menghantar pertanian substensi ke pertanian transisi, menuju ke modernisasi dan mempersiapkan para petani untuk hidup di masa akan datang. Ciri utama pertanian modern adalah produktivitas, efisiensi, mutu, dan kontinuitas pasokan yang terus-menerus harus selalu meningkat dan terpelihara. Selama ini mekanisasi pertanian sering diberi pengertian identik dan terlokalisasi. Pengertian yang ini keliru dan perlu diluruskan, karena mekanisasi pertanian dalam pengertian agrikultur agrarian mencakup aplikasi teknologi dan manajemen penggunaan berbagai jenis alat mesin pertanian, mulai dari pengelolaan tanah, tanam, penyediaan air, dan pemupukan. Perawatan diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian masyarakat, khususnya petani. Apabila teknologi 4
pertanian yang cocok telah berhasil dikembangkan dan diterapkan di Indonesia, maka swasembada pangan akan tercapai, sehingga kemandirian dalam hal pangan dapat kita wujudkan. Hal ini mutlak diperlukan dikarenakan Al-Sintan dapat mempercepat dan meningkatkan mutu pengelolaan tanah, penyediaan air, meningkatkan intensitas pertanian atau IP, meningkatkan produktivitas hasil, mengurangi kehilangan hasil, menjaga kesegaran dan keutuhan, meningkatkan nilai tambah melalui pengelolaan produk komoditas pertanian dan melestarikan fungsi lingkungan. Perkembangan teknologi di bidang Al-Sintan yang sangat pesat dengan meningkatnya permintaan Al-Sintan oleh masyarakat, terutama petani. Namun di sisi lain, harga Al-Sintan yang umumnya masih belum terjangkau petani membuat kepemilikan alat pertanian oleh petani masih sangat kecil. Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian Republik Indonesia adalah Jajar Legowo 2:1. Rata-rata peningkatan produktivitas yang dicapai dengan penerapan Jajar Legowo tersebut adalah 21,53% sampai 33,69% dibanding pengembangan pertanian merancang mesin tanam padi Jajar Legowo 2:1 yang diberi nama mesin transplanter. Selain itu, periode 10 tahun terakhir, penyerapan tenaga kerja di sektor pertanian selama periode 10 tahun terakhir, khususnya dalam periode 2010 sampai 2014, rata-rata mencapai 35,76% dari total tenaga kerja BPJS bulan Februari 2015. Namun demikian dalam 5 tahun terakhir terjadi tren penurunan penyerapan angkatan kerja di sektor pertanian hanya sekitar 31,78% atau mengalami penurunan sebesar 4,7%. Penurunan jumlah penyerapan tenaga kerja di sektor pertanian diiringi dengan peningkatan produktivitas di sektor pertanian. Meskipun mengalami kenaikan produktivitas, namun dibandingkan dengan sektor lain, produktivitas sektor pertanian relatif masih tertinggal. Berdasarkan laporan BPJS, yang paling tertinggi produktivitasnya pada tahun 2012 adalah subsektor perikanan dan peternakan, masing-masing mencapai 2,9 juta dan 2,6 juta tenaga BPJS. Pemanfaatan alat dan mesin pertanian yang bersifat labor saving teknologi telah menggeser penggunaan tenaga manusia dan ternak. Mesin-mesin pertanian mempunyai hubungan saling mengganti dengan manusia dan bersifat komplemen terhadap lahan. Kedua sifat berhubungan tersebut sangat jelas terlihat pada usaha padi di Indonesia. Sebagai contoh, penggunaan hand tractor, rice transplanter, combine harvest power thresher sebagai pengganti tenaga manusia dan ternak. Alat pertanian mempunyai peran dan potensi sangat strategis karena kontribusinya dalam meningkat produktivitas dan efisiensi sumber daya, di samping peningkatan kualitas melalui processing dan diversifikasi produk yang menghasilkan nilai tambah tinggi dalam mendukung program pengembangan agribisnis. Jika diterapkan dengan benar dan tepat, akan memberikan kontribusi positif untuk mengembangkan sistem dan usaha agribisnis yang budaya asing, berkerakyatan dan berkelanjutan, terdesentralisasi. Kajian pustaka. Mekanisasi pertanian pada dasar bertujuan untuk meningkatkan efisiensi lahan dan tenaga kerja, meningkatkan luas lahan yang dapat ditanami, menghemat energi dan sumber daya atau benih pupuk dan air, meningkatkan efisiensi produktivitas dan kualitas hasil pertanian, mengurangi beban kerja pertanian, menjaga kelestarian lingkungan dan produksi pertanian yang berkelanjutan, serta meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani. Awal perkembangan mekanisasi pertanian di Indonesia ditandai dengan pemanfaatan alat dan mesin pertanian. Peninggalan Belanda di Serpong. Alat dan mesin pertanian peninggalan Belanda ini kemudian dipindahkan ke Jawa dan digunakan sebagai pengenalan mekanisasi pertanian ke petani. Pada tahun 1950, memulai didirikan pol-pol traktor di berbagai wilayah di Indonesia. Dengan bantuan pol traktor dan alat pertanian ini dilakukan pembukaan lahan. Pertanian di Indonesia ditandai oleh penggunaan alat sistem pertanian ukuran besar, namun ternyata kurang sesuai dan gagal dengan dikusnya. Belajar dari pengalaman tersebut, maka dekade 1960 sampai 1980 terjadi penyesuaian dalam pemilihan teknologi dan kondisi Indonesia.
tahun 1966, impor alat mesin pertanian semakin banyak masuk sehingga cukup membantu pengembangan alat dan mesin pertanian dalam negeri. Dari tahun ke tahun, kemampuan untuk melakukan alih teknologi di bidang alat dan mesin pertanian semakin meningkat. Jika kemampuan ini diukur dengan jumlah produsen dan industri alat pertanian dijadikan acuan dalam competitive transfer alih teknologi. Pada awal perkembangannya, mekanisasi pertanian di Indonesia mengalami banyak hambatan baik dalam hal teknis, ekonomis, maupun sosial. Penggunaan alat dan mesin pertanian baru mengalami peningkatan sejak tahun 1970-an karena kesadaran petani yang semakin tinggi akan manfaat mekanisasi pertanian. Kesadaran ini muncul bersamaan dengan penerapan kebijakan untuk program swasembada beras pada waktu itu, sehingga semua usaha untuk meningkatkan produksi padi diupayakan dengan prioritas tinggi, terutama pada pembangunan irigasi, penyuluhan, dan perluasan area pencetakan sawah baru. Walaupun pemakaian alat pertanian di Indonesia terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, tetapi tingkat mekanisasi di Indonesia masih ketinggalan dari negara-negara lain. Menurut Alvan 1999, Indonesia masih sangat ketinggalan pada pengembangan traktor. Pemakaian traktor di Indonesia hanya 0,05 hektar dibandingkan dengan Amerika Serikat 1,7 hektar, Belanda 3,6 hektar, dan Jepang 5,6 kW hektar. Rendahnya pemakaian traktor ini mencerminkan mekanisasi pertanian yang masih rendah, kehilangan hasil dalam pertanian masih besar, dan penanganan pasca panen juga kurang, sehingga produk yang dihasilkan mutlak kurang baik. 18 tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi membedakan antara invensi dengan inovasi. Pada pasal 1 disebutkan bahwa invensi adalah suatu ciptaan atau perancangan baru yang belum ada sebelumnya yang memperkaya ganja serta dapat dipergunakan untuk menyempurnakan atau memperbarui ilmu pengembangan dan atau rekayasa. Inovasi adalah kegiatan penelitian pengembangan yang bertujuan untuk mengembangkan penerapan praktis nilai dengan konteks ilmu pengetahuan yang baru. Data-data perkembangan mekanisasi pertanian. Peningkatan bantuan alat pertanian nasional sejalan dengan pengembangan mekanisasi pertanian yang memiliki urgensi penting dalam pembangunan pertanian dengan pertimbangan yang disebutkan dalam Salim et al. 2015, yaitu antara lain untuk memberikan dukungan terhadap pengembangan pertanian modern dan pertanian bioindustri sebagai respon atau semakin meningkatnya kebutuhan dan diversifikasi produk pertanian, perlunya peningkatan efisiensi, nilai tambah, diversifikasi produk pertanian, dan daya saing komoditas pertanian sebagai upaya mengatasi semakin enggaknya generasi muda dan langkanya tenaga kerja di bidang pertanian, dan perlunya dukungan terhadap penanganan dampak perubahan iklim di bidang pertanian. Ini tabel 1 realistis dibutuhkan. Ini gambar tabel. Mekanisasi pertanian berperan dalam menyediakan tambahan tenaga kerja mekanis Analis perkembangan mekanisasi pertanian. Perkembangan mekanisasi pertanian di Indonesia tentu saja masih tahap awal, ke depan masih banyak kendala yang harus dihadapi. Menyarankan bahwa produksi pertanian, terutama padi, pada masa datang akan menghadapi beberapa masalah seperti keterbatasan lahan subur, air, dan tenaga kerja. Penghambatan mekanisasi pertanian di suatu wilayah harus pertimbangkan banyak faktor secara holistik, bukan hanya faktor teknis. Terjadi juga sosial ekonomi, lahan, dan budidaya, sejarah politik, kelembapan lingkungan, energi. Berbagai lembaga internasional telah Kesimpulan, mekanisasi pertanian telah cukup lama dijalankan di Indonesia dan semakin ditingkatkan semenjak beberapa tahun terakhir. Yang kedua, mekanisasi pertanian memiliki posisi strategis dalam pembangunan pertanian modern yang berdaya asing. Dan posisi strategis tersebut memiliki makna yang sangat kompleks dalam kedua dimensi sumber daya dan proses. Ketiga, upaya pengembangan mekanisasi pertanian tidak terlepas dari dukungan kelembagaan karena lembaga inilah yang berperan mulai dari mengadopsi, mempelajari, mengembangkan, dan merekayasa teknologi pertanian. Daftar pustaka. Sekianlah makalah dari saya.
Saya tutup dan terima kasih.